Pendidikan karakter merupakan jawaban dari tantangan global dalam mempersiapkan putra-putri kita di era modern ini. Madrasah Sakinah Bandung Barat adalah madrasah terbaik yang menerapkan konsep pendidikan karakter berbasis SATM, Sidik, Amanah, Tabligh, Fatona, dengan tenaga pendidik yang kompeten, fasilitas lengkap dan memadai, berprestasi baik di tingkat regional maupun nasional. Merupakan pilihan tepat bagi pendidikan putra-putri kita menjadi santri jenius generasi insan unggul Sakinah. Tunggu apa lagi? Daftarkan segera putra-putri Anda sebagai santri baru Madrasah Sakinah di RA MI MTS MA, tahfidz anak usia dini, sahabat Quran atau Tausaku, serta sekolah pendidikan khusus atau SLB. Info lebih lanjut, klik ppdb.madrasahasakinah.sch.id atau WhatsApp di nomor 0852 8222 8223. Madrasah Sakinah membangun generasi insan unggul Sakinah berkarakter SATM. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin teman-teman rahimani wa rahimakumullah, shaimin wa shaimat dimanapun antum berada. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala sampaikan usia kita, Allah panjangkan usia kita sehingga kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita usia sehingga kita sampai di bulan ini, maka seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri. Setelah barangkali 11 bulan sebelumnya kita dalam keadaan lalai dengan dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala pun berarti memberikan kita kesempatan untuk bertaubat. Dan juga kesempatan bagi kita untuk menambang amal-amal soleh. Dan momentum Ramadan ini pun menjadi kesempatan untuk diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Sebagaimana hadis yang masyhur, Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Dalam lafaz yang lain disebutkan, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka sungguh amat merugi sekiranya Ramadan datang tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita terampuni dosa-dosanya. Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang lain disebutkan ketika Jibril alaihissalam berdoa kemudian diaminkan oleh Rasulullah. Rogima anfu abdin dakhala alaihi Ramadan falam yughfaru lahu fakultu amin. Jibril alaihissalam berkata kepadaku, kata Rasulullah SAW, sungguh sangat merugi orang yang didatangi bulan Ramadan tetapi tidak diampuni dosanya. Maka Rasulullah mengatakan amin. Jadi sungguh sangat merugi ketika Ramadan datang, pintu kebaikan dibuka, segala kemudahan amal soleh diberikan, tetapi tidak menggerakkan hati kita untuk beramal soleh di bulan tersebut. Entah mungkin dengan kita masih sibuk dengan aktivitas dunia, atau barangkali kita banyak menghabiskan waktu dengan berleha-leha
berbaring, ataupun melakukan kegiatan lainnya yang tidak berfaedah. Untuk itu pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan sama-sama belajar bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam mengisi Ramadan. Sebelumnya salawat serta salam marilah kita limpahkan, semoga tercurah limpah kepada qudwah hasanah kita baginda Rasulullah Muhammad SAW, manusia yang paling kita cintai di alam dunia, manusia yang memberikan kita pemahaman indahnya iman, indahnya Islam. Rasulullah yang memberikan kita bagaimana mengisi Ramadan, dan khususnya Rasulullah SAW juga yang nanti kelak di yaumul akhir akan memberikan syafaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Ada satu penggalan kisah yang barangkali sering disampaikan, akan tetapi kita akan mengambil ibrohnya dalam bulan Ramadan. Yakni ada sebuah peristiwa ini terjadi pada tahun ke-5 Hijriah, yakni setelah Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, kemudian 5 tahun di Madinah, maka terjadilah peristiwa ini. Peristiwa ini lebih tepatnya adalah menjelang akhir di bulan Ramadan, kemudian menjelang awal bulan Syawal. Apa yang terjadi? Jadi Rasulullah SAW berhasil setelah hijrah ke Madinah, maka Madinah menjadi sebuah negara yang diperhitungkan. Yang tadinya Madinah itu adalah negara yang tidak diperhitungkan oleh bangsa manapun. Akan tetapi ketika Rasulullah SAW hadir, maka Madinah berubah menjadi kota madani. Madinah terdiri dari beberapa suku dan beberapa agama di dalamnya, dan mereka terikat dalam satu konstitusi yang dinamakan Piagam Madinah. Pada suatu ketika maka ada pemberontakan kaum Yahudi Bani Nadir yang memberontak ke negara Madinah saat itu. Kemudian singkat cerita pemberontakan itu dapat digagalkan, kemudian terjadilah pengusiran Bani Nadir tadi, Yahudi Nadir tadi ke keluar kota Madinah. Yahudi Bani Nadir yang tidak terima, maka mereka ingin membalas dengan serangan. Mereka berencana untuk menggempur Madinah. Kemudian mereka datanglah ke Mekah, kemudian bersekutu dengan kaum musyrikin di kaum Quraisy di Mekah pada saat itu. Bak gayung bersambut, maka musuh-musuh Islam saat itu bersepakat untuk menyerang Madinah pada saat itu. Kemudian dikumpulkanlah dari beberapa kabilah, di beberapa kaum Yahudi saat itu dan kaum musyrikin menjadi sebuah pasukan besar sejumlah 10.000 orang. Maka disebutlah pasukan ini adalah sebagai pasukan Ahzab, pasukan sekutu. Kemudian mereka berjalan dari Mekah ke Madinah akan menggempur kota Madinah saat itu. Akan tetapi Rasulullah SAW melalui intelijennya mengetahui bahwa akan ada penyerangan 10.000 musuh Islam ke kota Madinah. Kemudian Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya. Kemudian disampaikan keadaannya bahwa ada 10.000 pasukan terdiri dari pasukan koalisi yang akan menggempur Madinah. Lalu bagaimana pendapat kalian? Maka salah satu sahabat Salman Al-Farisi memberikan usul, ya Rasulullah, Madinah itu belakangnya itu bukit, sementara di depannya itu terbuka. Bagaimana kalau kita mengelilingi Madinah yang akses terbukanya dengan membuat parit? Kita gali bebatuan tanah ke atas, ke belakang, sehingga kita menempatkan pemanah di atas. Kemudian pasukan musuh tidak akan bisa lewat dan kita memanah dari atas. Kata beliau seperti itu. Kemudian Rasulullah menyetujui. Ya udah, kita buat seperti itu. Namun tidak semua masyarakat Madinah yang saat itu adalah terdiri dari berbagai agama dan suku merasa setuju gitu. Ada yang setuju karena terpaksa. Sebagian kaum munafikin dan juga Yahudi merasa sepertinya tidak mungkin kita harus menggali parit. Saat itu masih di bulan Ramadan, akhir bulan Ramadan, perut dalam keadaan lapar, sementara cuaca ekstrim, dan para hadirin rahimani wa rahimakumullah, parit tersebut harus dibuat menurut di dalam kitab
Atlas At-Tarikh Al-Arabi Al-Islami yang ditulis oleh Dr. Syauqi Abu Khalil disebutkan bahwa standar parit yang bisa menjaga dari serangan kuda yaitu lebarnya harus 5 meter, dalamnya 3 meter. Dan waktu itu lingkar luar Madinah itu sejauh 5,5 km, hampir 6 km. Dengan perkiraan bahwa ini tidak cukup, kayaknya tidak bisa gitu ya. Dan perlu diketahui tanah di Madinah itu bukan tanah yang seperti di Indonesia dengan cangkul, tanah itu bisa diambil. Di sana adalah batu-batu yang keras, jadi harus ditimpa lembing, kalau di kita linggis, ketika hancur baru diangkut. Dan menurut para ahli sejarah, perang ini adalah perang yang paling berat, termasuk yang paling berat bagi kaum muslimin. Karena jumlah muslimin saat itu, pasukan yang tersedia yang berjaga di Madinah 3.000, di luar 10.000. Maka pertanyaan bagaimana mungkin? Dan ditambah dengan saat itu kondisi Madinah pun dalam kekurangan, dalam keadaan kekurangan. Kalau kita barangkali di kita barangkali ya, kaum muslimin di Indonesia, ketika sahur dan buka makanan tersedia segala macam banyak gitu ya, ada kurma, ada makanan ini dan itu. Sementara di waktu itu para sahabat mencelupkan tangannya ke air dalam baskom, menempelkan pada tepung, lalu dijilatinya tepung itu. Hanya seperti itu untuk makan dalam 1 hari. Bayangkan, di kala lapar harus menggali parit yang selebar itu, sementara musuh akan dalam perjalanan menuju Madinah. Akan tetapi ada hal yang menarik, dan kisah ini dijelaskan secara lengkap, bahkan menjadi sebuah nama surat, yaitu surat yang ke-33, Suratul Ahzab. Ada yang menarik, ketika para sahabat dan sebagiannya merasa tertekan dengan hal tersebut, dengan begitu ekstrimnya cuaca, begitu laparnya, dan begitu banyaknya musuh, lalu datanglah seorang sahabat kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada sebuah batu yang menutupi parit, panjangnya hampir 5 meter. Kami sudah mencoba untuk memecahkannya, tetapi tak satu pun dari kami yang mampu memecahkannya." Maka Rasulullah SAW pun bergegas ke lokasi titik batu tersebut. Lalu beliau mengambil kapaknya, mengayunkan sekuat tenaga. Ketika kapak memukul dari batu, maka batu tidak pecah. Yang ada hanya percikan api yang membung ke langit. Tetapi Rasulullah SAW bersabda, "Allahu Akbar." Rasulullah kemudian mengatakan, "Sesungguhnya Syam telah aku lihat dalam genggaman umatku." Artinya Rasulullah mengatakan bahwa Syam insya Allah akan kita taklukkan, seperti itu. Kemudian Rasulullah mengangkat kedua kalinya kapaknya dengan sekuat tenaga, mengayunkan dengan penuh kekuatan, dipukulkannya, tidak juga pecah. Yang terjadi hanyalah percikan yang membumbung tinggi ke langit, dan Rasulullah sekali lagi bertakbir, "Allahu Akbar." Rasulullah mengatakan, "Persia, sesungguhnya aku melihat Persia di tangan kaum muslimin." Baru yang ketiga kalinya Rasulullah mengangkatkan kapaknya, memukulkan dengan sekuat tenaga. Lagi-lagi percikan api yang timbul antara gesekan kapak dengan batu menimbulkan percikan membumbung tinggi ke langit, dan Rasulullah bersabda, "Allahu Akbar." Rasulullah mengatakan, Yaman, Jazirah Arab akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Ketika itu, di pukulan yang ketiga, batu yang besarnya 5 meter kemudian hancur, dan para sahabat bertakbir semuanya, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Dan seketika para sahabat yang tadinya merasa sepertinya kita tertekan gitu ya, tetapi dengan apa yang Rasulullah SAW sampaikan, seolah-olah Rasulullah menyampaikan bahwa jangankan memenangkan peperangan ini ketika sedikit 10.000 pasukan Ahzab menyerang Madinah, sementara kita 3.000. Jangankan peperangan sekecil ini, bahkan Persia yang saat itu menguasai setengah dari dunia, bahkan Jazirah Arab, bahkan juga Yaman, itu akan kita taklukkan. Maka Rasulullah SAW menanamkan, sebagaimana judul kajian pada kali ini adalah memotivasi dan menginspirasi.
Rasulullah memberikan motivasi dan menginspirasi kepada para sahabat bahwa sesungguhnya kita akan menguasai dunia karena Allah Subhanahu wa taala pemilik alam dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla yang Maha Kuasa, yang mampu memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Jadi jangan takut dengan halangan yang ada. Dan hal itulah yang membangkitkan semangat para sahabat. Lalu selesailah parit tersebut. Akan tetapi disebutkan di dalam suratul Ahzab di ayat yang ke-12, apa yang di dalam benak kaum munafikin? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad. Dan ketika orang-orang munafik, walladzina fi qulubihim marad, dan orang-orang yang memiliki penyakit di hatinya, memiliki keraguan terhadap Islam, mereka berkata, ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Apa maksud dari yang Rasulullah sampaikan tadi? Sepertinya mereka mengatakan bahwa apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya itu hanya tipuan belaka gitu. Ini hanya omong kosong. Itu di kalangan orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit di hatinya. Akan tetapi mari kita lihat apa yang ada di dalam benak kaum muslimin yang beriman. Disebutkan di surat yang sama di ayat yang ke-22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab. Dan ketika orang-orang mukmin melihat pasukan Ahzab yang 10.000 itu, qalu, mereka berkata, hadza ma wa'adanallahu wa rasuluh. Ini kemenangan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Ini yang Rasulullah tadi sampaikan, bahwa kita akan menguasai Jazirah Arab, menguasai Yaman, menguasai Persia. Ini gitu. Jadi ketika mereka melihat pasukan yang besar itu, justru mereka mengatakan inilah yang Allah janjikan. Berbeda dengan munafik. Kemudian dilanjutkan dalam ayatnya adalah wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan tidaklah yang demikian itu kecuali menambah keimanan dan keislaman mereka. Jadi halangan, rintangan yang para sahabat Nabi Muhammad Rasulullah SAW dapatkan itu tidak menjadikan mereka ciut, akan tetapi mereka semakin bersemangat dan semakin menambah keimanan mereka. Dan singkat cerita, kurang lebih dari awal bulan Syawal terjadi penggempuran dan kaum muslimin tetap mempertahankan kota Madinah dari balik parit. Ada yang melewati, beberapa kuda yang melewati parit, akan tetapi langsung disambut oleh pasukan Ali bin Abi Thalib. Dan selama 27 hari kurang lebih sampai akhir bulan Syawal, pasukan Ahzab pun dipukul mundur dan kemenangan didapatkan oleh kaum muslimin. Maka hadirin saimin wa saimat rahimani wa rahimakumullah, dari sini kita mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, momentum Ramadan tidak menjadikan kita lemah. Justru momentum Ramadan dengan segala kebaikan di dalamnya, dengan segala janji-janji yang Allah berikan, maka menjadikan para Rasulullah dan para sahabatnya semakin bersemangat. Dan kita pun akan melakukan yang sama. Ketika Rasulullah dan para sahabatnya harus melindungi Madinah, menggali parit dalam keadaan lapar, maka sesungguhnya kita lebih mudah. Kita berada dalam damai. Kita hanya berjuang untuk memperbanyak amal soleh. Sungguh sangat malu sekali sekiranya kita hanya berdiam diri, apalagi bersantai-santai, apalagi waliyadzubillah justru mengisi dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala harus menjadi landasan kita dalam hidup. Sehingga apapun masalahnya, sebesar apapun halangannya, seberat apapun beban yang hidup kita, maka kita meyakini bahwa Allahu Akbar, Allah yang maha besar,
Allah yang menolong kita, Allah yang akan memberikan jalan keluar. Sehingga tidak ada hal di dunia ini, ujian ataupun musibah, kecuali biiznillah selama kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemenangan yang akan kita dapatkan. Bahkan tidaklah ujian atau musibah menimpa diri kita, wa ma zadahum illa imanan wa taslima, kecuali akan menambah keimanan dan keislaman kita. Kemudian yang terakhir adalah bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa dekat bagi hamba-hambanya yang saleh, bagi hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita tidak menjadi orang-orang yang fi qulubihim marad, yang di dalam hatinya ada penyakit, atau bahkan naudzubillah kita akan, mudah-mudahan kita tidak termasuk kepada orang munafikin yang banyak sekali beralasan, berkelat-kelit untuk tidak ikut serta dalam perjuangan dengan alasan ini dan itu. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala barangkali ini menjadi Ramadan yang kita tidak tahu apakah bisa kita dapatkan lagi di tahun depan atau tidak. Maka marilah kita bersemangat mengisi Ramadan ini sebagaimana Rasulullah SAW bersemangat dan para sahabatnya dalam menjalani bulan Ramadan ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.